Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi wa hidayatihi ja'atil karamat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi walladzina ra'au 'ala syubhat. Amma ba'd. Ayyuhal mustami'un rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fidyah. Fidyah berasal dari kata fada yufdi fadan wa fidaan, yang artinya adalah menebus. Bagi orang yang tidak mampu menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, maka ia tidak harus mengqadha puasanya. Akan tetapi ia bisa mengganti puasa yang ia tinggalkan di bulan Ramadan dengan membayar fidyah. Kemudian seberapa besar ukuran atau takaran fidyah itu? Ukuran fidyah adalah 1 cangkupan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita tidak tahu seberapa besar 1 cangkupan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Umdatul Talibin disebutkan bahwa jumhurul ulama menyepakati bahwa 1 cangkupan tangan Rasulullah itu dikonversikan ke dalam 5,10 on. Jadi kalau kita ingin memberikan fidyah melebihi 5,10, misalkan 6 on, 7 on, atau bahkan 1 kilo, itu juga diperbolehkan. Nanti sisanya merupakan sedekah. Lantas apakah bahan makanan pokok yang kita berikan sebagai fidyah itu boleh diganti dengan uang? Para jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, dan juga Hambali menyepakati bahwa tidak bisa digantikan dengan uang. Kalau misalkan saya contohkan di negara kita, makanan pokoknya adalah beras, maka nanti fidyah yang diberikan juga berupa beras. Kemudian bagi siapa saja yang boleh menerima fidyah itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul alim. Dari ayat ini, orang yang berhak menerima fidyah adalah fakir dan miskin. Fakir yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan sehingga ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan orang miskin, orang yang memiliki penghasilan, akan tetapi hasil penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi kedua orang ini boleh menerima fidyah. Lantas kapan fidyah itu diberikan? Fidyah diberikan ketika seseorang tidak dapat menunaikan puasa, ataupun juga bisa diberikan setelah selesai bulan Ramadan. Artinya bagaimana? Semisal ada orang yang sudah tua, sangat tua, kemudian secara fisik ia tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka hari itu ia bisa memberikan fidyah. Kemudian keesokan harinya, ketika orang tua tersebut secara fisik belum bisa melakukan atau menjalankan ibadah puasa, maka hari kedua tersebut juga memberikan fidyahnya, ataupun bisa juga setelah selesai puasa Ramadan. Yang tidak boleh adalah ketika di hari pertama bulan Ramadan ia memberikan fidyah sejumlah hari yang akan ia tinggalkan puasanya. Semisal orang dalam keadaan sakit parah yang sudah divonis tidak bisa sembuh, kemudian selama bulan Ramadan 30 hari ia tidak bisa menjalankan ibadah puasa, kemudian di hari pertama ia membayar fidyah sejumlah 30 hari tersebut, maka itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian bagi siapa saja yang diperbolehkan membayar fidyah? Jadi fidyah itu diperuntukkan pertama, bagi syekhun kabir, yaitu orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua yang secara fisik tidak mampu menjalankan ibadah puasa, maka ia cukup mengganti dengan membayar fidyah. Yang kedua, bagi al-marid
alladzi la yurja bur'uhu, yaitu orang yang sakit yang tidak akan sembuh. Artinya bagi orang yang sudah sakit parah sebelum Ramadan ia sudah sakit, kemudian datang bulan Ramadan ia juga masih sakit, dan setelahnya sampai berkelanjutan, maka ia cukup mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah. Yang ketiga, bagi orang yang memiliki hutang puasa tetapi ia belum sempat untuk membayarnya, mengqadhanya dalam keadaan darurat, kemudian datang Ramadan berikutnya, maka dia berkewajiban membayar fidyah, yaitu selain ia membayar hutang, membayar puasanya yang belum ia bayar, dia juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Yang keempat, yaitu bagi ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui. Al-hamil li khawfiha ala janiniha awil murdi li khawfiha ala tifliha. Jikalau seorang ibu hamil atau ibu yang sedang menyusui khawatir akan anaknya, artinya sebenarnya ia mampu melakukan puasa, tapi ia khawatir apakah anak saya nanti akan tercukupi ASI-nya, maka ibu tersebut memiliki dua kewajiban. Yang pertama yaitu mengqadha puasanya, dan yang kedua adalah membayar fidyah. Mengapa demikian? Ketika ibu membatalkan puasa, berarti ibu harus mengganti dengan mengqadha. Dan karena kekhawatiran terhadap anaknya, maka ibu menggantinya dengan fidyah. Dalam nazam di kitab Safatuz Zubat disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wal muddu wal qadha lidatil hamli aw murdi'in in khafata litifli. Jadi membayar fidyah dan mengqadha itu diperuntukkan, diwajibkan bagi seorang ibu hamil atau seorang ibu menyusui jikalau ia khawatir terhadap anaknya. Berbeda hal ketika seorang ibu khawatir akan dirinya. Jadi seorang ibu khawatir akan dirinya ketika berpuasa, apakah saya nanti mampu? Nanti jangan-jangan perut saya mulas, saya mutah, atau perut saya jadi melilit. Maka ketika kekhawatiran itu ada pada diri seorang ibu, maka ia cukup mengqadha saja. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.